Kali ini kita akan membahas langkah besar Indonesia dalam industri pertahanan udara. PT Dirgantara Indonesia dan Dassault Aviation baru saja meresmikan Dassault Aviation PTDI Design Office di Bandung. Apa makna besar di balik kerjasama ini? Simak sampai akhir. Pada 28 Februari, PT Dirgantara Indonesia bersama Dassault Aviation meresmikan Dassault Aviation PTDI Design Office di Gedung Direktorat Teknologi PTDI, Bandung. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal Piek Budiakto, CEO PT Dassault Aviation Indonesia, Jerome Puech, serta para petinggi PTDI. Peresmian ini merupakan bagian dari program industrialisasi pesawat tempur Rafale di Indonesia, setelah Kemhan RI menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale secara bertahap sejak 2022. Sebagai bagian dari kerjasama Offset dan Transfer of Technology atau TOT, Dassault Aviation memberikan berbagai dukungan untuk PTDI. Mulai dari pengembangan Computer-Based Training atau CBT untuk sistem Rafale, hingga peningkatan kompetensi dalam manajemen proyek, industrialisasi, dan integrasi sistem senjata. Dengan kerjasama ini, PTDI akan semakin mandiri dalam menangani pesawat tempur modern, dan berpotensi menjadi pusat teknologi dirgantara di kawasan. Dalam desain office ini, terdapat dua fasilitas utama. Pertama, CBT Facility, yang menggunakan diagram interaktif dan grafik 3D real-time. Teknologi ini akan memberikan pelatihan mendalam bagi kru dan teknisi agar mereka lebih memahami sistem Rafale. Kedua, Weapon Integration Laboratory, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan PTDI dalam mengintegrasikan sistem senjata pada pesawat tempur. Kedua fasilitas ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan kemampuan teknis Indonesia di bidang pesawat tempur. Tak hanya itu, PTDI juga akan mendapatkan teknologi Electronic Warfare atau EW. Teknologi ini memungkinkan pesawat tempur seperti Rafale untuk mendeteksi, mengganggu, dan menetralisir ancaman elektronik dari musuh. Dengan ini, pesawat Indonesia akan lebih unggul dalam menghadapi peperangan modern. Selain itu, teknologi EW juga berpotensi dikembangkan lebih jauh untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Selain kewajiban offset, PTDI juga akan terlibat dalam Engineering Work PKG atau EWP, yang mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, perawatan dan perbaikan pesawat tempur bisa dilakukan langsung di dalam negeri, tanpa harus bergantung pada negara lain. Selain itu, PTDI juga akan mengembangkan Production Work PKG atau PWP, yang berfokus pada produksi komponen berbasis komposit untuk pesawat tempur. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan PTDI sebagai salah satu pemain utama dalam industri penerbangan dunia. Lebih dari sekadar pengadaan pesawat Rafale, Dassault Aviation juga akan membantu PTDI dalam proses sertifikasi European Aviation Safety Agency atau EASA untuk pesawat N219. Sertifikasi ini sangat penting, karena akan membuka peluang ekspor pesawat N219 ke pasar global, khususnya Eropa. Jika berhasil, ini bisa menjadi tonggak sejarah bagi PT di dalam memperluas pasarnya ke tingkat internasional. Dengan kerjasama ini, Indonesia semakin mendekati kemandirian dalam industri pertahanan dan penerbangan. Kemampuan kita dalam mengelola pesawat tempur, teknologi peperangan elektronik, serta produksi komponen pesawat akan semakin berkembang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kerjasama ini bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru tentang industri pertahanan dan teknologi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.